Oke, kita lanjutkan sekarang gimana caranya kita mengintegrasikan template yang udah kita punya. Misal kita download dari free site atau situs yang gratis atau yang komersial tentang template-template berbasis Bootstrap atau yang lainnya. Sebagai contoh, saya barusan download sebuah template namanya admin LTE 320 nih. Oke, setelah kita ekstrak, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dalamnya, di sini ada indeks HTML. Coba kita coba lihat. Nah, ini adalah tampilannya, dashboardnya dari indeks HTML nih. Nah, sekarang gimana caranya ini kita masukin ke Django tadi nih. Oke. Nah, yang sudah kita punya kan gini nih. Nah, sekarang gimana supaya ini bisa masuk ke dalam sana. Oke. Nah, yang pertama itu kita membuat sebuah directory template di dalam atau di bawahnya folder project. Nih folder project kita kan ini nih store ya. Kalau kita lihat tadi LSML, ini ada environment, ada store application, dan ada manage.py. Kita buat sebuah folder yang namanya templates. Sebenarnya bisa apa aja nih, tapi secara umum para developer ngetiknya adalah atau memberi namanya adalah templates. Nah, kalau kita lihat di sini ada directory templates kan. Jadi kita masuk nih. Ini nantinya directory templates ini akan menyimpan desain-desain atau template-template yang kita butuhkan nih. Sebagai contoh ini nih. Sebagai contoh adalah admin LTE ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam template, kita lihat masih kosong kan. Nah, sekarang kita bikin directory lagi khusus untuk menyimpan template sesuai dengan aplikasinya. Jadi kan di sini kita punya aplikasi namanya store kan. Nah, di dalam template kita harus buat sebuah directory yang namanya store juga. Maksudnya supaya nantinya nih dia tahu nih aplikasi store ini dia akan menggunakan template store gitu kan. Jadi kita bikin lagi mkdir store. Jadi di dalam template directory templates itu ada store juga. Jadi di sini di bawahnya project tuh ada application namanya store, dan kemudian juga ada templates yang namanya store juga, supaya nanti ini saling nge-map nih. Oke. Nah, setelah itu kita copy nih indeks HTML ini ke dalam template sini nih. Oke, supaya gampang makin aja ya. Nah, jadi di sini indeks HTML ini sebenarnya apa aja nih yang mau kita copy bebas nih. Mau indeks 3 yang mau kita buat kayak gimana, mau jadi base-nya gimana nih. Oke, kita pakai ini aja dulu, indeks HTML kita copy ke dalam Django store templates store juga. Nah, taruh sini nih. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari sini tadi di dalam admin LTE atau desain-desain yang lain, itu dia biasanya menyertai di sini menyertai folder-folder seperti CSS, image sama JavaScript. Nah, ini kita copy nih. Kopinya kemana nih? Nah, ini kan sifatnya statik kan nih. Jadi sifatnya file atau folder-folder ini kan nggak berubah-berubah kan, tetap kan. Makanya di dalam Django itu di setiap application-nya kita siapkan sebuah directory namanya static. Oke, jadi kita coba, dan ini di copy ke dalam directory static tadi. Sebagai contoh di sini di project kita store tadi ini, di bawah folder aplikasi store ini folder aplikasi ya, bukan folder project. Ini adalah folder aplikasi. Di bawahnya sini kita
bikin sebuah folder lagi namanya static. Oke. Nah setelah itu file yang tadi ini kita copy nih, copy ke dalam directory static ini. Oke. Coba kita lihat di sini. Jadi di sini ya di templates kalau kita lihat di bawah templates ada sebuah folder store karena nama aplikasinya kita adalah store kan. Kemudian kalau kita lihat di bawah sini ada index.html. Oke. Sekarang kalau kita lihat ke atasnya ini adalah nama project. Nah, sekarang kita lihat di bawah project ini kita punya aplikasi namanya store. Kemudian kalau kita masuk ke dalam store, kita lihat lagi. Nah, kita akan punya namanya directory namanya static atau folder static. Kalau kita lihat folder static isinya apa? Isinya adalah file-file static seperti CSS, JS, dan image dan lain-lainnya. Oke. Nah sekarang sudah kita siapin ini, ada beberapa yang harus kita konfigurasi. Nah kita masuk ke project. Nah ini kita masuk project. Nah sekarang kita masuk ke editor. Terserah sukanya apa, bisa pakai Atom, bisa pakai VS Code. Sebagai contoh pakai Atom aja ya. Atom. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kita punya project namanya store, punya nama aplikasi namanya store juga. Ada beberapa yang kita harus configure. Yang pertama, kita masuk ke setting. Di setting ini ada beberapa yang kita tambahkan. Yang pertama adalah import OS. Oke. Kemudian install application. Di sini belum ada karena kita tadi buat store. Berarti kita kenalkan di sini, kita daftarkan di sini namanya store. Oke. Kemudian di templates ini tadi kan kita buat directory namanya templates nih. Nah, kita tinggal bikin aja di sini yang gampang. Oke, kita tinggal tambahkan nama directory templates kita. Ini jadi templates directory itu adalah namanya templates. Terserah sih kalau kita di sininya namanya bebas. Misalkan template 123 ya di sini juga template 123. Jadi bebas-bebas saja ini. Karena ini secara umum para developer ngetiknya templates, di sini juga templates juga ya, samakan aja nih. Nah, setelah itu di sini dirs ini kita ganti sama template dir. Oke, jadi di sini direktorinya templates ini adalah ini. Gitu aja kan. Kita save. Oke, sekarang yang kedua adalah bikin view. Nah, ini mirip seperti Laravel, mirip seperti YII dan seterusnya. Ada sebuah file di mana dia bertugas untuk membuka atau merender page. Nah, di sini belum ada nih, berarti kita bikin baru namanya views.py, new file, bikin views.py. Jadi setiap application dia akan punya view sendiri. Nah, jadi di store ini, aplikasi store ini dia punya views. Oke, sebagai standar isi dari view adalah sebagai berikut. Jadi from Django shortcuts import render ini adalah fungsinya. Nah di sini bebas aja nih.
nanti ini akan sesuai dengan apa namanya yang akan didaftarkan di routingnya. Sebagai contoh, ini adalah home misalkan. Home ini akan ngebuka file apa nih? Filenya kan kita mau buka ini nih, ada di templates, store, index.html nih kan. Berarti di sini ya tulisnya adalah nama foldernya store, index.html. Oke. Nah sekarang kita edit URLs-nya atau routingnya. Di sini belum ada. Oke, di sini kita kan punya ini nih, punya views baru namanya di store ini kan. Jadi kita ketik from store import views. Oke. Nah sekarang di sini kita tinggal tulis saja path. Ini terserah nama apanya untuk diakses di URL. Nah ini nanti relate ke home ini, relate-nya ke sini. Nah ini. Jadi kalau kita nanti ketiknya adalah store, dia akan ngejalanin fungsi ini nih. Dan ngebuka file index.html yang ada di template store. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini kita save. Store. Oke, nah udah jalan kan? Nah sekarang tinggal kok nggak rapi nih? Ya karena dia belum mengenal CSS dan JavaScript yang sudah kita copy tadi. Nah coba kalau kita lihat di sini di view page source, nah dia kan larinya ke sini ke plugin dan seterusnya nih. Nah ini kan dia tadi udah kita pindahin kan, berarti ini harus kita update. Caranya gimana? Kita masuk ke sini, kita masuk ke index.html ini, oke. Kemudian yang di atas ini kita ketik load static. Nah untuk bisa dapat static ini, folder static ini, jadi load static. Kemudian di setiap ini kita ganti nih. Oke, tinggal ini kita tambahkan static plugin Oke, nah ini kita lakukan semuanya nih. Jadi kita tinggal edit semua. Oke, setelah kita update semua, jadi kurung kural persen static dan ditutup dengan persen kurung kural juga. Seperti ini semuanya, JavaScript maupun CSS. Kita save. Sekarang kita refresh. Yes. Nah ini adalah Django kita udah sama dengan desain yang kita punya sebelumnya di sini. Oke. Nah begitulah kita sudah berhasil mengintegrasikan atau masang template yang kita download atau kita punya ke dalam Django. Demikian project kita bisa lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.